Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hamka. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kemarin ini kan lagi heboh nih. Kita lihat mulai dari proses pemilihan cawapres misalnya dan sampai juga keluar keputusan MK itu, Bang. Siap. Dari Bang Dadang nih, kira-kira seperti apa tanggapannya? Kalau saya melihat keputusan yang diributkan oleh publik beberapa belakangan kemarin, tentu saya anggap dan jelas terbukti bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu yang diketuai oleh Anwar Usman itu melakukan pelanggaran berat, dan itu terbukti pelanggaran berat, jelas terbukti karena sudah diadili oleh MK dengan menghukum Anwar Usman sebagai ketua MK waktu itu. Jadi artinya dari sisi, kalau kita lihat dari substansinya memang nggak apa-apa, bahwa setiap orang yang kan umur batasnya itu 35 tahun ya. Iya. Nah, cuman dengan syarat yang membuat dia tidak beretika misalnya, kan itu apanya kita? Yang membuat dia tidak beretika, dia berlaku untuk sekarang. Dia beretika ketika diberlakukan setelah 2024, setelah pemilihan atau pemilu selesai, maka berlaku untuk semua anak muda yang ada di Indonesia. Semua tidak generasi berlaku sekarang. Iya, kalau berlaku sekarang tentu mata publik menuju ke satu pemuda, yaitu pemuda yang dari Solo, yaitu Gibran. Cawapres sekarang nih. Cawapres sekarang. Dan saya menyayangkan, padahal keputusan Anwar Usman kemarin itu jelas terbukti telah melakukan pelanggaran etika berat dan sudah diadili juga oleh MK. Tetapi keputusan tersebut tidak digugurkan lagi oleh MK. Itu yang menjadi atau yang kita sayangkan sampai sekarang. Itu sama saja analoginya begini, Ustaz. Ketika saya mencuri uang Bang Hamka 5 juta dan saya tertangkap tangan oleh aparat, tentu saya sudah bersalah karena melakukan tindak kriminal, karena sudah melakukan pencurian uang. Tetapi uang tersebut tidak dikembalikan lagi kepada Bang Hamka, padahal itu hak Bang Hamka. Itu soalnya di situ. Harusnya uang yang saya curi dikembalikan lagi, begitu. Cuman kan kalau dari saya misalnya, saya ini cuman sebagai orang yang dari mata netizen yang membela inilah, bahwa sebenarnya nggak apa-apa. Salah satu sisi dia sudah punya basic lah. Ini kalau ini sudah punya basic, dan sebenarnya dari sisi kepemimpinan dia sudah ada pengalaman sedikit lah. Sedikit, 2 tahun. Iya. Kira-kira gimana? Kira-kira nih tanggapannya gimana? Bukan masalah pengalaman atau cukup 2 tahun atau tidak. Ini persoalan etika. Ada Bukan masalah hukum dan lain sebagainya. Bukan masalah hukum. Memang secara hukum tidak ada yang dilanggar, tapi etikanya di mana? Etika itu lebih tinggi daripada hukum di situ. Dia boleh menerapkan itu, tapi berlakunya nanti setelah Pilpres. Boleh berlaku adil untuk semua. Tapi kalau berlaku sekarang, yang punya tiket ke situ cuma satu, yaitu Gibran. Apakah itu mungkin dari perspektif kita sebagai publik tidak ada intervensi atau apa misalnya? Kalau ada pihak-pihak tertentu jelas, yang kalau di sana. Sekarang sudah menjadi rahasia umum, itu jelas ada intervensi besar dari atas. Ya dari atas lah ya. Ya dari istana bisa jadi. Misalnya di sekitarnya juga bisa jadi. Bisa jadi. Karena ya mohon maaf, ada hubungan emosional antara ketua MK dengan Gibran ini. Jadi dari sisi etika cacat lah. Cacat sekali. Jadi kalau dari awalnya cacat, berarti kedepannya gimana? Iya. Karena sesuatu yang dimulai dari ketidakadilan, maka ketidakadilanlah yang akan menunggu di ujungnya. Karena abang kan saya lihat fokus juga mengkritik di Belantara Jaya ini ya. Di Twitter cukup mengkritik tentang kebijakan-kebijakan misalnya, dan juga tentang cawapres ini juga. Ya, betul. Jadi kan abang sekarang sudah beranilah menyuarakan bahwa kita harus memilih Anies Baswedan. Atau di 2024 abang sudah bersuara, saya lihat sudah bersuara untuk mendukung Anies Rashid Baswedan ya. Atau saya mau bertanya nih, dari 3 cawapres, dari 3 capres lah, dari ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, nih kenapa nih tiba-tiba langsung memilih Pak Anies
Baswedan? Alasan saya cukup rasional. Pertama, dari ketiga capres ini hanya Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Perubahan, karena saya anggap 9 tahun lebih belakangan ini semua tatanan bernegara kita rusak. Dari soal hukum, tidak ada kepastian hukum, bahkan apa yang diperintahkan oleh konstitusi, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa, tidak diurus dengan baik. Juga soal pelihara parkir miskin, banyak orang-orang yang kelaparan di negeri ini. Ini kacau sekali. Maka itu saya berkomitmen ingin adanya perubahan untuk 2024 ini. Dan apakah itu tidak ada di capres yang lain? Begini, Ganjar dengan Prabowo ini kalau kita pilih antara salah satu dari Ganjar atau Prabowo, ini sama saja bagi saya memilih Jokowi 3 periode. Sebab kita lihat apa yang telah disampaikan Prabowo beberapa belakangan ini sangat ingin sekali melanjutkan program kinerja Jokowi dan sangat tinggi sekali memuji-muji Jokowi. Bagi saya Jokowi kebijakannya sudah tidak rasional lagi. Sudah tidak rasional. Tidak rasional karena apa yang diperintahkan dua konstitusi, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara parkir miskin, tidak dikerjakan baik dengan Jokowi. Baik. Jadi dari ketiga itu yang benar-benar mengusung tema perubahan hanya satu, yaitu Anies Baswedan. Mengusung perubahan. Kalau kita menginginkan perubahan, pilihannya hanya satu, yaitu Anies Caimin. Kalau kita tidak inginkan perubahan, silakan pilih Ganjar atau Prabowo. Artinya mereka juga sebenarnya mengusung ide perubahan atau enggak? Karena dari bahasa yang disampaikan di publik bahwa melanjutkan yang baik. Nah, ini sebenarnya ide siapa ini? Ya itu dari Pak Prabowo juga seperti itu ya. Kita lanjutkan yang baiknya. Ya, itu bahasa gimmick aja. Mereka juga saya lihat Ganjar ataupun Prabowo ini tidak cukup berani untuk mengucapkan secara tegas bahwasanya masyarakat Indonesia ini menginginkan perubahan. Hanya Anies yang kita lihat benar-benar komitmen dengan perubahan tersebut. Maka itu saya himbau juga kepada kawan-kawan, jika inginkan perubahan, jika ingin serius 2004 terjadinya perubahan, maka pilihlah Anies Caimin, yaitu nomor 1. Luar biasa. Jadi kita di sini sebenarnya Bang Dadang sebagai orang yang pengamat politik, tapi sekarang sudah berani bersuara untuk mendukung Bapak Anies Baswedan. Harus berani. Kita harus berani mengucapkan sesuatu yang kritis demi dan untuk kepentingan negeri ini. Dan untuk perubahan ya. Jadi teman-teman di sini yang mungkin mendukung paslon nomor 2, nomor 3 dan ingin berdialog dan mampir ke sini, kami dengan senang hati membuka dialog. Siap. Jadi kita bisa sampaikan aja apa alasannya sehingga bisa mendukung paslon-paslon atau capres di 2024 nanti. Siap. Oke Bang Dadang ya. Siap. Terima kasih sudah mampir ke sini. Semoga ini bisa memberikan penguatan atau juga mungkin selama ini masih bimbang. Tujuan kita kan biar masyarakat ini tidak golput aja. Jadi dari Abang Dadang sudah menyampaikan keinginannya dan juga harapannya supaya ide perubahan itu bisa tercapai dengan baik, dan itu aminkan. Oke, teman-teman, sampai jumpa lain kesempatan. Terima kasih Bang Dadang. Siap. Sukses. Amin. Kita tunggu teman-teman yang lain dari paslon nomor 2, nomor 3 merapat. Kita ngopi bareng dan kita bual-bual santai. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.